Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai hadis nomor 36. 36. Ahabus sholati utawi luweh den tresnanine salat, den cintaine salat. Ilallahi ta'ala mungguhe Allah ta'ala. Salatu Dawuda iku salate Nabi Dawud. Salat yang di sini yang dimaksud bukan salat fardu ya. Yang dimaksud salat malam. Salat malam. Wahab busiyami lan utawi oleh den cintaine poso. Ilallahi marang Allah iku siyamu Dawuda posone Nabi Dawud. Wa kana lan ana sapa Nabi Dawud yanamu iku turu sapa Nabi Dawud nisfal laili ing separone wengi. Wa yakumu lan salat sapa Nabi Dawud sulusahu ing sepertelune wengi. Wa yanamu lan turu sapa Nabi Dawud sudusahu ing sepereneme wengi. Wa yasumu lan poso sapa Nabi Dawud yauman ing dalem sedina. Wa yuftiru lan ora poso sapa Nabi Dawud yauman ing dalem dina liyane. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslimun sampai Imam Muslim. An Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Oh enggak ada ya, ini terus tambahan sendiri. Jadi riwayat Muslim an Ibnu Amr bin Al-As. Ibnu Amr bin Al-As. Ceritanya Ibnu Amr bin Al-As itu adalah salah satu sahabat yang rajin puasa, rajin sholat malam, bahkan tidak tidur. Maka kemudian dikasih tahu sama kanjeng Nabi, kamu itu sebaiknya puasa itu seperti puasanya Nabi Dawud. Sholatnya pun seperti sholatnya Nabi Dawud. Karena sholat Nabi Dawud dan puasa Nabi Dawud itu adalah sholat dan puasa yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bahas puasanya dulu yang paling gampang. Jadi Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Bahkan ikut bagian ulama, kalau orang itu puasa terus tidak pernah berbuka, maka tidak dianggap puasanya sebagai puasa yang afdol. Sama karena sudah terbiasa puasa. Jadi seperti tidak puasa. Ini yang kedua, ya, orang yang selalu berpuasa itu kadang-kadang bisa menyebabkan fisiknya menjadi lemah sehingga sebagian hak-hak Allah, hak-hak keluarga itu menjadi terbengkelai, menjadi tidak terurus. Contohnya Anda jihad fisabilillah dalam keadaan poso terus, ya lemes, ya toh, mau tukaran belum dipenteng smartphone bisa, ya toh, lemes. Maka puasa yang paling ideal adalah puasanya Nabi Daud, separuh sehari puasa, sehari tidak. Sehingga Anda tetap merasakan lapar, tetap merasakan kenyang. Tidak, kalau Anda puasa terus, ya seperti biasa lah, seperti tidak puasa. Kemudian, sholat yang paling bagus adalah sholat malamnya Nabi Daud. Jadi bagaimana cara sholat Nabi Daud itu? Beliau itu bangun untuk sholat malam itu di pertengahan malam. Sekarang ibaratnya gini, kita maghribnya itu jam 6, kemudian kita bikin subuhnya jam 4 pagi. Jadi ada 11 jam malam, 11 jam. Kalau dibagi 2 berarti 5,5, 5,5 jam. Ya, berarti Nabi Daud itu tidurnya mulai jam 6 tambah 5,5 jam, setengah 12 berarti. Setengah 12 beliau bangun. Kemudian sholat malamnya tidak seluruhnya, tidak separuh malam. Sholat malamnya itu sepertiga dari malam. Nah, kalau kita hitung 11 jam itu nanti dibagi 3, maka tadi saya pakai kalkulator, malas ngitung misalnya. Sampai kalkulator, jadi 3 jam lebih 40 menit.
Sepertiga jam, sepertiga malam itu 3 jam lebih 40 menit. Berarti kalau bangunnya jam 11.30, setengah 12, maka Nabi Daud itu sholatnya 3 jam 40 menit. Oh, lama loh ya, 3 jam 40 menit. Nah, sholat malam kadang-kadang kalau lagi rajin aja, berapa ya, 7 rakaat aja sudah capek. Kok. Ini sampai 3 jam lebih 40. Nah, kalau kita tambahkan 3 jam lebih 40 itu sampai jam berapa? Ya kira-kira sampai jam 4. Jam 4. Jam 4, kemudian beliau tidur lagi. Tidurnya berapa? Tidurnya itu 1/6 malam. 1/6 malam itu apa namanya? Kalau kita hitung tadi 1 jam lebih 50. 1 jam lebih 50. Jadi kita hitung lagi setengah 12 tambah 3 jam lebih 10, itu berarti 3 jam lebih 40 itu jam 4 lah. Jam 4 nanti beliau tidur kira-kira hampir 1 jam lebih dan nanti habis itu bangun sholat subuh. Sholat subuh sambil zikir sampai siang hari. Itu caranya Nabi Daud semacam itu. Kita kan kalau ibadah terus semacam Nabi Daud ya nggak bisa. Kenapa kok Nabi Daud semacam itu? Karena beliau tidur setengah malam tidur itu untuk mempersiapkan fisiknya, tubuhnya supaya kuat untuk sholat malam. Ketika sudah sholat malam sudah capek, mau sholat subuh, beliau tidur dulu supaya tubuhnya kembali normal, kembali fisiknya kembali seperti semula lagi, baru sholat subuh, baru zikir. Itu caranya semacam itu. Ini cara ibadah yang paling bagus untuk Kanjeng Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim karena dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena beliau ini rajin sholat, rajin puasa, tidak mau berhenti, akhirnya dikasih tahu Kanjeng Nabi. Dan ikut cerita yang pernah saya baca di para hadis itu, ketika Abdullah bin Amr itu sudah tua, dia itu merasa menyesal tidak menuruti pesannya Kanjeng Nabi. Sama dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kan rajin baca Quran. Satu hari itu bisa khatam. Satu hari bisa khatam. Maka sama Kanjeng Nabi dikasih tahu, wahai Abdullah bin Umar, kalau kamu mau khatamkan Quran tuh 1 bulan sekali aja lah, nggak usah tiap hari. Wah, saya kuat ya Rasulullah, saya masih sanggup lebih dari itu. Ya kalau sanggup ya setengah bulan. Wah, nggak bisa, saya masih kuat lebih. Kalau nggak bisa ya seminggu. Jangan lebih dari seminggu. Kemudian ketika tua, Ibnu Umar menyesal. Kenapa ya dulu tidak ikut pesannya Kanjeng Nabi, tak khatamkan 1 bulan sekali. Ketika dia sudah tua itu dia merasa fisiknya tidak kuat. 1 minggu sekali itu berat ngatamkan Quran. Nah, ini Abdullah bin Umar. Tapi kalau Anda lihat sahabat Kanjeng Nabi yang lain, kadang-kadang luar biasa. Contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dalam kitab At-Tibyan di Ulumil Quran karangannya Imam Nawawi diterangkan, beliau itu setiap kali sholat malam, 1 rakaatnya itu menghatamkan Quran. 1 rakaat itu. 1 rakaatnya menghatamkan Quran. 2 rakaat berarti 2 kali khataman. Itu Utsman bin Affan. Imam Syafi'i sendiri kalau bulan Ramadan itu menghatamkan Quran sehari 2 kali. Kalau menghatam Quran sehari 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Anda dengan saya itu 1 bulan Ramadan biasanya bisa khatam beberapa kali, tapi kan urunan bareng-bareng dari sana. Sendirian jarang. Kita teruskan.